Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Dewan Juri serta Panitia Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2025. Saya Amsah Subekti dari SMA Negeri 1 Binangun berdiri dengan bangga sebagai tim kontra dengan mosi Dewan ini akan mendiskriminalisasi kejahatan tanpa korban. Dalam mosi ini kita dihadapkan pada wacana diskriminalisasi terhadap apa yang disebut sebagai kejahatan tanpa korban, yaitu tindakan yang dianggap melanggar hukum tetapi tidak menyebabkan kerugian langsung terhadap pihak ketiga. Contohnya termasuk penggunaan narkotika pribadi, prostitusi sukarela, perjudian, dan konsumsi alkohol di wilayah tertentu. Tim kontra berpandangan bahwa diskriminalisasi seluruh kategori di kejahatan tanpa korban adalah kebijakan yang gegabah dan berpotensi merusak struktur sosial. Meski pada permukaan terlihat tidak merugikan orang lain secara langsung, banyak dari tindakan ini memiliki dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang lebih luas terhadap komunitas dan keluarga. Kejahatan tanpa korban seringkali menciptakan efek domino yang merugikan. Penggunaan narkotika dapat mendorong peningkatan kejahatan lain. Prostitusi dapat memperkuat eksploitasi dan perdagangan manusia, dan perjudian dapat menghancurkan stabilitas ekonomi keluarga. Dengan kata lain, meskipun tidak selalu tampak korban langsung, seringkali ada korban tidak langsung yang tidak terlihat dalam jangka pendek. Sebagai tim kontra, kami menilai bahwa hukum berfungsi tidak hanya untuk menghukum pelanggaran terhadap orang lain, tetapi juga untuk menjaga tatanan sosial, mencegah potensi bahwa dan melindungi warga negara dari konsekuensi yang merugikan, baik terhadap diri mereka sendiri maupun masyarakat luas. Sebagai tim kontra, kami menegaskan bahwa status quo yang ada saat ini, di mana kejahatan tanpa korban tetap dikenakan sanksi hukum, adalah sebuah kebijakan yang sah, relevan, dan diperlukan untuk menjaga ketertiban sosial. Hukum tidak hanya berfungsi untuk melindungi individu dari kejahatan yang langsung merugikan mereka, tetapi juga untuk menjaga agar perilaku yang berpotensi merusak masyarakat tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Menjaga status quo ini adalah langkah preventif yang penting untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan yang dapat membahayakan individu atau kelompok tertentu tidak dibiarkan begitu saja tanpa pengawasan atau sanksi. Kami sebagai tim kontra dengan tegas menyatakan ketidaksetujuan terhadap mosi ini karena diskriminalisasi kejahatan tanpa korban berisiko merusak tatanan sosial dan memberikan dampak negatif jangka panjang bagi masyarakat. Meskipun tindakan-tindakan ini mungkin tidak langsung melibatkan korban fisik, mereka tetap berpotensi menimbulkan kerusakan psikologis, sosial, dan ekonomi yang luas, baik bagi pelaku maupun bagi komunitas secara keseluruhan. Menghapuskan hukuman terhadapnya dapat membuka pintu bagi perilaku yang lebih merusak dan mengabaikan tanggung jawab individu terhadap kesejahteraan bersama. Sebagai tim kontra, tujuan kami adalah untuk mempertahankan prinsip hukum yang melindungi stabilitas sosial dan mencegah potensi kerusakan jangka panjang yang dapat ditimbulkan oleh tindakan yang tampak tidak berbahaya. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa hukum tetap berfungsi sebagai alat pencegahan, menjaga ketertiban masyarakat, dan melindungi individu dari dampak-dampak negatif yang mungkin timbul meskipun tidak ada korban langsung yang terlihat. Kami percaya bahwa kejahatan tanpa korban tetap harus dianggap serius dalam konteks perlindungan sosial yang lebih luas. Sebagai tim kontra, kami memberikan legitimasi bahwa yang dimaksud dengan kejahatan tanpa korban dalam mosi ini adalah tindakan-tindakan yang secara langsung tidak menimbulkan korban fisik maupun material secara nyata, seperti kepemilikan narkotika untuk mengonsumsi pribadi, prostitusi yang disepakati secara sukarela, dan perjudian pribadi. Namun kami menolak diskriminalisasi terhadap tindakan-tindakan tersebut karena meskipun menimbulkan korban langsung, dampak jangka panjang dan efek sosial dari tindakan-tindakan ini tetap merugikan masyarakat secara kolektif. Oleh karena itu, kami membahas mosi ini dalam kerangka bagaimana tindakan-tindakan tersebut tetap menciptakan kerugian sosial, psikologis, atau struktural sehingga tetap layak didiskriminalisasi.
Sebagai tim kontra, kami mendefinisikan kejahatan tanpa korban sebagai tindakan yang secara langsung tidak merugikan pihak lain secara fisik atau material, seperti penggunaan narkotika pribadi, prostitusi sukarela, atau perjudian. Meskipun tidak ada korban langsung, kami percaya bahwa tindakan-tindakan ini tetap berdampak negatif secara sosial, moral, dan struktural, sehingga tetap layak dikategorikan sebagai tindak pidana. Contoh kasus, dalam kasus penggunaan narkotika untuk konsumsi pribadi, meskipun tidak merugikan orang lain secara langsung, faktanya banyak penggunaan yang kemudian kehilangan produktivitas, mengalami gangguan mental hingga menjadi beban bagi keluarga. Di Indonesia, dari data BNN menunjukkan bahwa mayoritas pengguna narkoba yang awalnya hanya coba-coba atau konsumsi pribadi berakhir mengalami ketergantungan yang berdampak pada keluarga dan lingkungan sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa kejahatan tanpa korban tetap menciptakan efek domino yang merugikan masyarakat luas. Mosi ini penting diperdebatkan karena menyentuh batas antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Meskipun disebut sebagai kejahatan tanpa korban, banyak dari tindakan ini memiliki dampak sosial yang luas seperti ketergantungan narkotika, eksploitasi dalam prostitusi, dan kerugian finansial akibat perjudian. Kebijakan diskriminasi dapat berdampak besar terhadap norma sosial, sistem hukum, kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dikaji secara kritis. Sebagai tim kontra, kami meyakini bahwa meskipun disebut sebagai kejahatan tanpa korban, tindakan-tindakan seperti penggunaan narkotika, prostitusi, dan perjudian tetap membawa dampak negatif yang luas bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Diskriminalisasi justru membuka ruang bagi normalisasi perilaku yang sulit dikendalikan dampaknya. Oleh karena itu, mosi ini tidak layak untuk diterapkan demi menjaga ketertiban sosial, kesehatan publik, dan nilai-nilai moral masyarakat. Sebagai tim kontra, kami menegaskan bahwa diskriminalisasi terhadap kejahatan tanpa korban bukanlah solusi, melainkan awal dari kerentanan baru dalam masyarakat. Tindakan-tindakan seperti penyalahgunaan narkotika, prostitusi, dan perjudian meski tampak tidak merugikan secara langsung, tetap membawa dampak destruktif bagi individu dan lingkungan sosialnya. Maka dari itu kami menolak mosi ini demi menjaga ketertiban, kesehatan mental, serta nilai moral masyarakat yang lebih luas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.